Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Dewan Lampung, masih bersama saya Rismayanti Borton. Nah pemirsa, tadi kita sudah membuka obrolan kita terkait dengan penyerapan dan realisasi anggaran desa. Tadi Bapak Saprul juga sudah menjelaskan bagaimana sejauh ini pembagian dana anggaran desa tadi, bahwa ternyata 68% ini sudah tidak bisa diganggu-gugat, yang sebelumnya mungkin peruntukannya adalah untuk infrastruktur. Nah, hari ini dengan adanya pola seperti ini, mungkin ini sedikit menggembirakan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, karena kemudian ada BLTDD. Tapi kemudian kan ini juga akan mempengaruhi bagaimana program pembangunan di desa ini juga terhambat karena alokasi anggarannya tidak signifikan untuk pembangunan desa, tapi kemudian dipergunakan kembali untuk bantuan masyarakat. Yang mungkin saya pikir ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, bukan dianggarkan melalui anggaran desa. Jadi begini, kalau kami pikir agak unik kalau untuk khusus pemerintahan desa, Pak. Jadi kepala desa ini punya dua orang tua. Ada bapaknya itu adalah Kemendes dan ibunya adalah Kemendagri. Artinya desa dilahirkan oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi sumber dananya dikasih oleh bapaknya, Kementerian Desa. Nah, artinya secara regulasi lahir, hapus, musnahnya desa itu ada di Kemendagri. Akan tetapi terkait dengan pembiayaan pembangunan ada di Kemendes. Jadi kami pikir memang kami harus tegak lurus dengan aturan dari pusat. Artinya memang karena sumber dana yang memberikan adalah pemerintah pusat, dari bapaknya yang mau tidak mau harus taat dengan bapaknya. Kira-kira dalam keluarga kita bahwa yang ngasih jajannya kita kan bapak kita, kira-kira gitu. Ada rule of the game yang harus dipenuhi oleh desa dari Kemendes. Artinya memang terkait dengan kebijakan BLT sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, harus dilaksanakan. Karena dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di level desa. Betul. Tapi kemudian apakah ini juga tidak berpengaruh terhadap perkembangan desa? Karena pembangunan desa juga pasti akan terhambat kan, seperti infrastruktur dan sebagainya. Infrastruktur juga kan ini menunjang ekonomi masyarakat juga. Iya betul. Cuman memang prioritas kita kan di ekonomi tahun ini. Pemulihan ekonomi dulu, diharapkan dengan ekonomi pulih, pembangunan juga akan pulih. Itu yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan penganggaran BLTDD di 40% sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut tahun PP 104 tahun 2021. Memang banyak pro dan kontra, cuma akhirnya dalam perjalanan sampai ke triwulan ketiga di bulan ini, alhamdulillah laporan yang kami terima bahwa itu memang cukup lancar, baik. Lancar dibayarin, lancar dibayarkan, betul. Bahkan memang ada beberapa desa yang kurang, ada yang lebih. Dari 40% itu ternyata masih kurang. Ada yang kurang. Lalu sejauh ini bagaimana manajemen di pemerintahan desa sendiri? Kalau yang kurang biasanya ditambahkan dari sumber yang lain dari desa. Seperti kita ketahui bahwa desa kan punya beberapa pendapatan seperti alokasi dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD kabupaten masing-masing, kemudian dari dana desa yang transfer dari pemerintah pusat, dan atau mungkin ada penggalian potensi PADES, pendapatan asli desa, dan juga ada beberapa keuntungan yang dilakukan oleh BUMDes masing-masing di desa. Nah, sumber-sumber pemasukan itu menjadi alternatif kepada desa untuk melakukan program pembangunan yang lainnya. Baik, Bang Yusrizal, apakah kebijakan ini sudah tepat menurut Bang Yusrizal? Melihat mungkin walaupun misalkan BLTDD ini kemudian menjadi alokasi anggaran dari desa yang kemudian diterima oleh masyarakat untuk perbaikan ekonomi, tapi kan kemudian ini mempengaruhi juga mungkin kebijakan di internal desa dalam hal pembangunan karena alokasinya sudah terplotting untuk BLTDD tadi. Itu ketika awal pandemi, wah luar biasa itu. Karena kan gini, ada desa kan sama mekanismenya, mereka menyusun anggaran. Kepala desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa. Lalu kemudian setelah disetujui mereka udah bisa jalan itu. Baik. Banyak di antara mereka yang sudah menjalankan yang program padat kerja tadi, padat karya tadi. Jadi lalu kemudian struktur fisik, lalu kemudian turun instruksi kebijakan baru, mereka harus mengalokasikan, banyak yang kelabakan. Dan saya kira ya ini yang harus diiniin juga. Pemerintah pusat itu kan kadang-kadang seenaknya saja ngomong, merumuskan kebijakan, lalu kemudian kebijakan itu dilemparkan kepada daerah, kepada kota, kepada kabupaten, kepada desa. Contoh kecilnya soal itu tadi. Jadi bantuan langsung tunai, kita akan begini-begini, padahal kan ada Kementerian Sosial. Terus ada, kenapa harus
menggerogoti dana desa yang sebetulnya tidak seberapa. Kan kalau kita bandingkan dana desa yang digelontorkan melalui Kementerian Desa, bandingkan dengan dana yang dikelola oleh pemerintah pusat yang hanya di DKI Jakarta, itu kan hanya 1/sekian. Ngapain harus masih menggerogoti dana desa yang tidak seberapa ini? Katanya pembangunan kita ini akan seperti teori desa mengepung kota gitu. Desaku maju maka negaraku kuat. Betul. Ya kan gitu slogannya. Gimana mau desaku maju kalau misalnya dana yang tidak seberapa itu malah digerogoti lagi. Nah, jadi saya kira itu satu hal yang sebetulnya nggak boleh lah dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi kesannya akal-akalan, seolah-olah kita pemerintah pusat punya kebijakan, tapi tetap membebankan. Sama seperti fenomena yang terjadi kemarin di kota Bandar Lampung, soal pegawai P3K. Kan seenaknya aja dia membuat kota sekian, padahal itu bukan permintaan kota kan? Ya ditetapkan oleh pemerintah pusat sekian kota, akhirnya lalu kemudian untuk menginsentifnya memerintahkan kepada kota untuk mengalokasikan orang kelapakan akhirnya. Betul. Makanya ada beberapa daerah kabupaten yang menolak karena mereka merasa saya tidak cukup mampu untuk membayar insentif mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya hampir sama dengan itu tadi, yang kebijakan ya udah BLTDD, tapi kemudian nggak berpikir ini dana yang hanya segelintir itu. Dan sampai hari ini saya masih melihat masih lemah ya pemerintahan desa atau apapun istilahnya. Kan ada kampung, ada tiup kalau di Provinsi Lampung. Pemerintahan desa itu yang punya inovasi yang cukup Untuk melahirkan anggaran lain ya, di luar yang sudah ada. ya, untuk bisa mendapatkan potensi pendapatan lain di samping dari dana desa dan alokasi dana desa. Nah, ini yang harusnya dorong. Padahal dulu kan filosofisnya ketika Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disahkan, soal yang di situ mengatur tentang adanya dana desa, kan memang bukan untuk ini, memang lebih pure untuk mengangkat perekonomian. Jadi oke lah tahap awal mungkin ada padat karya dan sebagainya itu tadi, yang sebetulnya ini juga ada manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi pada dasarnya dana desa yang digelontorkan ini adalah untuk mendorong kemandirian desa itu. Bagaimana cara mendorong kemandirian desa itu? Ya ini dana dipakai untuk berusaha. Makanya didorong badan usaha milik desa dan sebagainya. Tapi sampai hari ini mungkin dari sekian ratus ribu ya, sekian puluh ribu ya, sekian ratus ribu desa yang ada di Indonesia ini, mungkin hanya beberapa gelintir yang sudah Maju secara BUMDes ya. Kategori mandiri secara ini. Jadi itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan sekali lagi ya kita berharap pemerintah pusat jangan lagi akal-akalan, seolah-olah punya kepedulian tapi kemudian meminjam tangan orang untuk menunjukkan kepedulian itu, kan nggak cocok. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara berikut. Tetap saksikan dialog kita bersama dengan DPRD Provinsi Lampung.